Perhatikan, ini penting ini. Ini modal kalau ingin berdakwah supaya tidak takut, supaya tidak sungkan, supaya tidak malu, supaya tidak pesimis, supaya tidak kecil hati. Bayangkan, ini siapa yang mau tak ajak bicara dulu nih? Yang sudah tak kenal-kenal ini sampai ini. Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali punya air minum seger ini. Pak Ali bertemu dengan orang yang sedang kehausan. Ketika Pak Ali menawarkan, kira-kira orang itu bagaimana? Senang, marah. Ngapain saya ditawar air minum? Wong saya haus kok dikasih air minum misalkan. Kira-kira gimana Pak Ali? Senang sekali. Bahkan apa Pak Ali? Tanpa kita tawari dia akan minta. Kira-kira mungkin nggak terjadi orang sedang haus butuh air minum terus bukan cuma minta, mas satu kuning mas, saya sedang haus ini, saya beli air minumnya. Mungkin nggak hal itu terjadi? Mungkin orang sedang haus, dia beli air minum. Umat Islam itu sedang haus. Bisa dipahami analoginya? Umat Islam saudara-saudara kita itu banyak yang haus spiritual. Sementara ilmu, air minum yang mereka butuhkan sudah ada di tangan ini. Yang anak-anak jangan dulu ya. Ini yang bapak-bapak. Nanti yang anak-anak bukan ini. Kita punya, alhamdulillah itu pemberian dari Allah. Kita syukurilah. Ya. Bukan untuk kemudian menyombongkan diri atau kemudian nih orang-orang tersesat ini, bukan seperti itu. Tapi alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kan begitu. Kita sekarang punya air minum itu. Kalau sudah memahami konsep ini, insya Allah kita nggak akan kecil hati, nggak akan pesimis, nggak akan aduh nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau dimarahin aku seperti apa, iya kan? Wong tadi bilang nggak mungkin kan, orang bilang ngapain mas ngasih saya air minum? Wong saya itu saya sedang haus kok, saya sedang cari air minum kok malah dikasih air minum, kan nggak mungkin bilang itu. Pasti dia akan senang. Orang sedang punya masalah itu bukan cuma kita ya, bukan cuma mereka, kita juga punya masalah. Tapi mereka sangat haus. Kita bisa menyampaikan ini faedah, ini ada tulisan, ini ada poster. Jangan sebaliknya, umat itu sedang menunggu ilmu sebagai tetesan-tetesan minuman, kita malah menambah beban mereka. Bikin status yang bikin orang, yang membuat orang malah, lah wong saya ngaji ada masalah kok. Ya kan? Misalkan ada di antara kita sudah aktif ngaji, sudah sering hadir di majelis ilmu, bikin status betapa berat beban hidup ini. Yang baca teman kantornya, yang membaca teman sekolahnya, dulu yang baca keluarganya. Oh ya percuma no ngaji. Orang ngaji ternyata berat juga beban hidupnya. Janganlah kalau bikin status itu yang faedah-faedah itulah kan itu. Atau misalkan hujan lagi, kapan daganganku laku. Itu yang baca banyak orang loh. Loh habis saya ngaji mengeluh kok. Jadi ketika kita sampaikan, tapi yang kalau seperti itu saya yakin kita semua udah pada tahu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses dan cara kita menghidangkan minuman ini kepada orang yang sedang haus. Kalau misalkan orang sedang haus terus haus, nyoh, gitu kan. Ya orang tersinggung. Apalagi kalau dia punya prinsip harga diri, mending saya mati kehausan daripada nerima air minum dari kamu yang cara ngasihnya seperti itu. Kan itu. Adanya sini nih mas, haus ya, haus. Ayo, ya kan. Ini kasih contoh biar paham maksudnya ya. Ini ayo buka melet. Orang akan marah. Itu mungkin yang perlu kita perbaiki, cara menyampaikan ilmu. Jangan sampai terkesan arogan, merasa paling benar, kemudian terkesan menyalahkan semua orang, ya, terkesan menghina. Jangan. Itu yang paling penting.